Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Inspirasi Usaha 70. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menggurui, tetapi saya hanya ingin berbagi pengalaman. Ini pengalaman saya pribadi yang sudah saya terapkan dan menikmati hasilnya. Baiklah rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan sekalian pencinta YouTube dimanapun Anda berada, bagi rekan-rekan sekalian yang baru mampir ke channel ini, dimohon dukungannya, like, komen, subscribe, serta bunyikan lonceng untuk mengikuti konten-konten saya selanjutnya. Baiklah rekan-rekan sekalian, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang campuran media tanam kita, yang mana yang sebaiknya kita gunakan untuk media campuran tanam kita. Baiklah rekan-rekan sekalian, biasanya kita sebelum menanam tanaman yang akan kita tanam, terlebih dahulu kita menyediakan media tanam yang bagus agar hasilnya nanti maksimal. Media tanam yang kita siapkan biasanya terdiri dari tanah, kemudian kohe, kotoran hewan. Tentunya kohe ini yang sudah difermentasi, baik fermentasi alam ataupun fermentasi buatan. Untuk fermentasi buatan sudah pernah saya bahas di channel ini juga di dalam video yang terdahulu. Baiklah teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, di sini untuk kesempatan kali ini yang akan saya bagi pengalaman tentang campuran media tanam yang terdiri dari sekam, kemudian sekam bakar, kemudian serbuk gergaji. Di antara ketiga ini mana yang bagus kita gunakan? Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk media tanam yang pertama itu media tanam sekam. Sekam yang baru kita ambil biasanya dari pabrik penggilingan padi, itu memiliki manfaat yaitu memperbaiki struktur tanah. Kemudian ada lagi manfaatnya sebagai mulsa dan memperindah kebun. Mulsa adalah lapisan pelindung tanah yang diletakkan di sekeliling tanaman. Pemberian mulsa bermanfaat menjaga kelembapan tanah, menghambat gulma, dan disukai oleh makhluk renik yang ada di dalam tanah. Ini manfaat dari sekam yang baru atau yang baru kita ambil dari pabrik penggilingan padi. Kemudian yang kedua adalah sekam bakar. Ini ternyata banyak sekali manfaatnya buat tanaman kita. Di sini akan saya jelaskan hanya 5 manfaat, tetapi mungkin rekan-rekan sekalian menemukan manfaat yang lain, tentunya ini tidak menjadi masalah. Sekam bakar yang sudah kita bakar untuk media tanam, ini manfaat yang pertama adalah untuk meningkatkan unsur hara pada tanaman. Pada umumnya, sekam bakar dimanfaatkan dalam proses penggemburan tanah untuk mengikat unsur hara pada tanaman. Yang kedua, memperbaiki tingkat keasaman pada tanah. Tanah yang baik untuk dijadikan media tanam atau tumbuh berkembang yaitu yang bersifat netral. Sekam bakar memiliki pH tanah yang cukup tinggi yaitu 8,5 hingga 9,0. Tentunya ini cocok digunakan di tanah yang bersifat asam untuk meningkatkan pH tanah. Kemudian manfaat yang ketiga dari sekam bakar adalah mengisolasi penyakit dan menyerap racun pada tanaman. Biasanya penyebab suatu tanaman memiliki penyakit disebabkan oleh mikroorganisme yang berupa virus, bakteri, dan jamur. Pemberian sekam bakar mampu mengisolasi penyakit dan menyerap racun pada tanaman. Kemudian yang keempat, manfaat sekam bakar adalah sangat bermanfaat mengatasi tanah yang rusak.
Manfaat sekam bakar sendiri sangat berguna mengatasi tanah yang rusak karena terkontaminasi dengan bahan kimia. Ini tentunya bagus sekali sekam bakar untuk menetralisir tanah yang sudah terkontaminasi dengan bahan kimia. Kemudian manfaat yang kelima adalah menjaga struktur tanah agar tetap gembur. Ternyata sekam bakar dapat menggemburkan tanah sehingga menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah. Nah, inilah diantaranya manfaat dari sekam bakar yang akan kita gunakan untuk tambahan media tanam kita sebelum kita menanam tanaman baik di polybag ataupun di lahan. Kemudian yang ketiga adalah serbuk gergaji. Serbuk gergaji ini sangat bagus untuk tambahan media tanam, tetapi dengan syarat serbuk gergaji ini harus sudah difermentasi secara alam ataupun secara buatan. Kalau fermentasi secara alam ini bisa digunakan setelah 8 bulan ke atas, atau serbuk gergaji itu sudah mulai menghitam atau sudah mulai busuk. Kalau kita gunakan secara langsung, ini seharusnya kita hindari karena serbuk gergaji yang masih baru bisa menyebabkan jamur pada tanaman, kemudian tanaman itu akan rusak dan menyebabkan kematian pada tanaman akan menguning. Apalagi kalau serbuk gergajinya dari kayu yang sifatnya panas. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk serbuk gergaji ini bagus, tetapi harus kita fermentasi terlebih dahulu, baik alam ataupun fermentasi buatan. Tidak terlalu ini dengan kotoran hewan sama. Jadi antara serbuk gergaji dan kotoran hewan ini harus kita fermentasi baik secara alam ataupun secara buatan. Baiklah rekan-rekan sekalian, dari semua yang sudah saya paparkan, sekali lagi saya tidak menggurui, tetapi saya ini hanya berbagi pengalaman karena saya sudah melakukan sendiri. Dari ketiga campuran media tanam itu, ternyata kita dapat ambil kesimpulan bahwa campuran media tanam yang bagus yang kita gunakan dari ketiga yang saya paparkan itu adalah serbuk gergaji ini kurang bagus kalau kita gunakan serbuk gergaji yang baru, tetapi harus difermentasi terlebih dahulu. Kemudian untuk sekam yang baru itu ternyata manfaatnya tidak terlalu banyak buat tanaman kita. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwa yang paling bagus campuran media tanamnya adalah sekam bakar. Ini manfaatnya banyak sekali buat tanaman kita. Sekam bakar untuk tambahan media tanaman yang akan kita tanam. Apapun tanamannya, kalau media tanamnya itu bagus, insya Allah hasilnya pun akan maksimal sesuai dengan harapan kita. Baiklah rekan-rekan sekalian, itulah yang dapat saya bagikan pengalaman saya sendiri. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.